Halo, assalamualaikum. Malam ini aku pengen sharing karena aku malam ini ngerasa kayak down, mikirnya gak karuan, hopeless dengan kehidupan. Aku mau sedikit cerita tentang aku tahu setiap manusia punya cita-cita dan punya background masing-masing. Nah, kalau background aku itu pertanian, agriculture, dan lulusan Stiper Yogyakarta. Yang pasti, aku kuliah di pertanian, punya cita-cita yang begitu besar di dunia perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Dari tahun 2016 aku lulus, balik ke Sumatera, dan aku langsung cari kerja di Aceh. Lebih tepatnya di tempat kakak kerja sekarang. Di sana aku nggak menemukan, mungkin belum rezekinya untuk kerja di sana. Dan aku balik ke kampung halaman dan coba sana sini. Alhasil perkebunan satupun gak ada yang lulus. Dan terakhir aku nyoba di salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Perkebunan tersebut perkebunan yang berasal dari Malaysia. Ya, dari rumah aku punya feeling bagus, menguatkan segala keadaan kalau aku memang pantas untuk di kebun. Tapi sayang, setiap proses aku ikuti, setiap tahap aku ikuti. Sampai pada akhirnya aku lulus dengan interview beberapa user. Sebelumnya juga aku lulus di psikotes dengan nilai ya lumayan. Dan ketika aku dipanggil oleh user, aku masuk ke ruangan. Sebelum masuk ke ruangan, aku udah meyakinkan diri kalau aku pantas dan layak. Ketika aku dinyatakan lulus, kemudian ada pimpinan HRD seluruh Indonesia datang dan memanggil aku. Doi berasal dari Malaysia. Dan pada akhirnya dia bilang untuk mengukur tinggi. Dan astaga, tinggi badan aku cuma berjarak 1 cm dengan yang mereka mau. Di situ aku ngerasa kayak astaga gitu. Aku kesini punya niat baik gitu. Tapi kenapa selalu digagalkan? Dan dia ngomong, no, very small. I don't like. Spontan aku ngomong, sorry pak, kesuksesan seseorang itu gak dilihat dari tinggi atau pendeknya badan tersebut. Bapak gak ngerasain gimana orang tua saya menyekolahkan saya di pertanian, di kampus yang terbaik di dunia perkebunan. Kalau pada akhirnya saya kuliah, kemudian saya mencoba mencari kerja,
tapi yang diutamakan dengan tinggi. Bapak tahu berapa banyak orang yang Bapak kecewakan kalau setiap perkebunan mengambil dari tolak ukur tinggi badan. Kasihan keluarga saya, Pak. Menyekolahkan saya, memuliakan saya, kalau pada akhirnya yang dilihat hanya tinggi badan. Kemampuan saya ada, background saya bagus, nilai psikotes saya bagus, hasil wawancara saya bagus. Dan kemudian user tersebut menarik saya. Mas, sini aja, kata usernya. Iya, saya nggak terima, aku bilang gitu. Karena kayaknya nggak adil kalau hanya karena tinggi badan. Terus mas tersebut ngomong, sabar ya mas, mungkin rezeki mas nggak di situ. Iya mas, aku tahu kok, sampai aku bilang kayak gitu. Aku nggak layak. Dan aku balik dengan ya tangan kosong. Tapi sejujurnya aku kayak pengen ketawa tapi bingung. Tapi ya kok sedih gitu. Kemarin juga ikut tes di kehutanan di salah satu perusahaan swasta terbaik di Riau, lebih tepatnya di Pangkalan Kerinci. Semua tes aku jalanin 2 minggu sampai puasa tahun kemarin. Aku di Pekanbaru selama 2 minggu. Iya, sampai tahap akhir kayak di tes kesehatan aku ngerasa alhamdulillah udah sejauh ini perjuangan aku gak sia-sia. Dan aku balik ke Pekanbaru, tes di laboratorium. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian aku balik ke kampung halaman. Aku feelingnya udah bagus. Sampai suatu ketika teman aku yang di sana ngasih kabar, Man, udah ada pengumuman. Terus aku bilang, belum. Loh, tapi udah ada hasilnya. Terus aku jawab, ya aku gak tahu. Apa aku gak lulus gitu. Dan kalian harus tahu, kalau aku gak lulus lagi, aku gak tahu kenapa. Apa aku sejahat dan seenggak beruntung mereka yang lulus. Sampai pada akhirnya aku mencari tahu apa alasan kenapa aku gak lulus. Dan yang paling menyedihkan, aku ada kenal salah satu peserta yang mempunyai riwayat jantung. Dan kalian harus tahu kalau dia itu di check up ulang karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Sedangkan aku, menurut aku fisikku bagus, kesehatanku oke, aku gak perokok, aku gak juga yang peminum alkohol. Aku ngerasa aku bagus-bagus saja. Dan pada akhirnya rasa penasaran aku terus menghantui, dan pada akhirnya aku cari tahu. Dan yang paling menyedihkan, salah satu HRD-nya mengatakan kalau di situ gula aku tinggi. Ya wajar, karena pada saat itu bulan puasa. Dan
alasan yang lebih gak masuk akal. Kata dokter, aku gak pantas kerja di lapangan. Kenapa sejahat itu sih kehidupan ini? Sampai pada akhirnya aku balik dan nerima konsekuensi yang ada. Pengen kerja, punya potensi ya kayak gak berguna gitu. Apa harus ada orang dalam? Apa harus ada embel-embel uang agar kerja di perusahaan yang bagus? Aku gak tahu apa konsep dari kehidupan ini. Aku gak tahu apa konsep dari setiap perusahaan yang mayoritas mengutamakan kerabat, uang, lain sebagainya. Mungkin di antara kalian ada yang merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasa. Udah, curhatannya selesai sampai di sini. Mungkin ada hal baik yang sudah direncanakan Allah di kemudian hari. Dah, sampai ketemu di curhatan selanjutnya. Dadah.